Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah perekonomian yang terus berkembang, maka peranan sektor keuangan terutama pasar modal menjadi sangat penting. Negara-negara maju memiliki pasar modal, sebuah sektor yang mampu menciptakan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dan sekaligus menyuntikkan modal kepada para pengusaha. Dengan peranan pasar modal yang sedemikian pentingnya dan Indonesia sebagai negara muslim yang sangat besar, maka menciptakan sebuah pasar modal Islam yang kuat menjadi sangat penting. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato pembuka pada acara Konferensi Internasional 2021 The Future of Islamic Capital Market, Opportunities, Challenges, and Way Forward yang diselenggarakan secara daring belum lama ini. Namun demikian, pada tataran domestik, Indonesia mampu menorehkan beberapa perkembangan penting di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi aset, sektor keuangan syariah tanah air berhasil tumbuh signifikan, di mana total aset keuangan syariah nasional per Maret 2021 mencapai 1.862,77 triliun rupiah atau 9,96% dari keseluruhan total aset industri keuangan nasional. Sektor pasar modal syariah yang merupakan bagian penting dari keuangan syariah juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Data OJK per Juni 2021 menunjukkan bahwa aset saham syariah telah mencapai 3.372,20 triliun rupiah atau 47,32% dari total saham di indeks harga saham gabungan Indonesia. Ini adalah sebuah topik yang sejalan dengan agenda di Kementerian Keuangan. Bagaimana keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah, dapat berkontribusi secara signifikan di dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID, dan juga di dalam rangka untuk terus membangun perekonomian Indonesia secara inklusif. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dan membahas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, dan tentu pada akhirnya juga akan menyentuh perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ekonomi Indonesia mengalami dampak yang sangat besar akibat pandemi COVID-19. Sebuah pandemi yang telah menjangkit seluruh dunia. Tahun lalu semua negara mengalami kontraksi yang sangat dalam. Indonesia pun juga menghadapi hal yang sama, meskipun dengan seluruh kebijakan policy response yang didesain untuk bisa meminimalkan dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19. APBN sebagai instrumen fiskal melakukan fungsi counter-cyclical dan stabilisasi. Bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai pengelola moneter dan OJK sebagai regulator di sektor keuangan, kami menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha dan masyarakat. Alhamdulillah Indonesia bisa mencegah pemburukan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang hanya mengalami kontraksi sekitar 2%. Dan kuartal pertama tahun ini juga sudah mulai menunjukkan perbaikan dengan kontraksi yang hanya sebesar 0,7%. Pemulihan ekonomi merupakan suatu upaya bersama dari kondisi pandemi yang memang masih terus berlangsung. Di dalam situasi inilah pemerintah akan terus menyeimbangkan antara prioritas utama untuk terus menangani COVID secara efektif dan memulihkan ekonomi serta membangun fondasi ekonomi Indonesia agar makin kuat. Salah satu upaya yang sangat penting tentu adalah melakukan reformasi struktural, sehingga Indonesia mampu menjadi tempat berinvestasi yang baik bagi masyarakat Indonesia sendiri maupun seluruh investor di dunia. Kepercayaan dari investor untuk bisa memulihkan, untuk bisa ikut berinvestasi di Indonesia tentu akan menambah akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Di dalam konteks inilah saya akan terus meminta kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki fondasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan
instrumen, serta koordinasi di dalam bersama-sama membangun Indonesia dan terus juga meningkatkan akselerasi pemulihan ekonomi. Ibu, Bapak yang saya hormati, para pendengar dan peserta seminar. Di dalam sebuah perekonomian yang berkembang terus, peranan sektor keuangan, terutama pasar modal, menjadi sangat penting. Negara-negara yang maju memiliki pasar modal yang merupakan sebuah sektor yang mampu menciptakan kesempatan bagi investor di dalam berinvestasi dan sekaligus menjadi tempat atau ajang bagi para pengusaha untuk mendapatkan dana dari para investor. Peranan pasar modal sedemikian pentingnya. Dan di dalam konteks Indonesia sebagai negara muslim yang sangat besar, menciptakan sebuah pasar modal Islam menjadi juga penting, sesuai dengan harapan dan aspirasi dari masyarakat. Pandemi COVID-19 telah menciptakan economic disruption secara global. Meskipun demikian, kita juga melihat sektor keuangan dan pasar modal menghadapi tekanan meskipun masih menunjukkan daya tahannya. Global Islamic Economic Report tahun 2020 memperkirakan stagnasi pada perkembangan aset keuangan syariah pada tahun 2020 sesudah tahun sebelumnya 2019 mengalami kenaikan atau pertumbuhan yang sangat baik, yaitu 13,9%. Volume dari perkembangan aset keuangan syariah yang tadinya 2,52 triliun telah berkembang menjadi 2,88 triliun US dollar. Tentu dampak pandemi dapat mempengaruhi atau telah mempengaruhi pasar keuangan termasuk pasar keuangan syariah. Keuangan syariah global diperkirakan akan bisa tumbuh sebesar 5% dalam periode 2019-2024, di mana asetnya diperkirakan akan bisa mencapai 3,69 triliun US dollar. Namun demikian, kapitalisasi aset suku korporasi dan reksadana syariah masih tergolong rendah, di mana per 25 Juni 2021, outstanding suku korporasi sebesar 32,54 triliun rupiah dengan market share 7,44% dan reksadana syariah sebesar 39,75 triliun rupiah dengan market share 7,28%. Dengan basis yang masih kecil, Menteri Keuangan mengharapkan perkembangan pasar keuangan syariah bisa terus berlanjut. Menurut Menteri Keuangan, diperlukan pengembangan pasar modal syariah dengan meningkatkan kedalaman dan likuiditas sektor keuangan syariah. Tim Eljan Media melaporkan.